Kita lihat di luar juga ada tantangan yang menyelimuti industri kopi tanah air, yaitu adanya kebijakan EUDR. Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi ekspor kopi Indonesia? Nah itu makanya sebetulnya ada beberapa klien di luar negeri itu terutama Eropa, mereka juga agak keberatan dengan adanya EUDR ini, kan mereka berarti nggak bisa berdagang gitu. Tidak ada berdagang, mereka kemarin juga ngomong. Nah, terus lain kali kita nggak minum kopi gitu, ya itu yang jadi masalah. Nah, bagi kita tidak terlalu pusing karena memang main ekspor kita terutama yang Arabica adalah ke Amerika. Cuma yang jadi masalah yang Ibu lihat gitu, Robusta kita ke Mesir. Mesir itu kan dicampur, kemudian menjadi suatu mixing turunan gitu. Dan banyak yang ke Mesir itu kan ke negara-negara Eropa Timur. Negara-negara Eropa Timur ini kan juga EUDR gitu ya. Kita lihat aja perkembangannya. Dan sebetulnya salah satu kopi ini adalah salah satu komoditas yang paling banyak sertifikasinya. Dan sertifikasi itu memang ada masuk dan keluar gitu. Dan itulah yang jadi masalah. Sebetulnya sertifikasi ini juga memberatin eksporter maupun petani kita gitu. Terus juga importer kita, kemudian roaster yang di luar negeri dan lainnya banyak. Memberatkannya seperti apa, Pak? Karena setiap itu mereka itu kan NGO, jadi seperti LSM gitu. Jadi mereka itu selalu ada fee-nya gitu untuk itu. Makanya itu yang jadi bukan hanya fee aja, juga kadang-kadang memberatin kerjaan tambahan buat petani. Sebetulnya mereka itu punya tujuan baik gitu. Tujuan baiknya yaitu supaya kita itu lebih disiplin, tidak membuang sampah sembarangan di kebun dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah, saya juga setuju dengan hal-hal itu. Tapi jangan memberatin itu. Kalau kalian memberatin ini dan menaiki ini, kalian juga harus bisa memberikan garansi kepada petani kita mendapatkan harga yang lebih baik gitu. Saya ada sertifikasi ini, dengan sertifikasi ini kita ada premium price gitu. Sebetulnya kan seperti kita punya kopi-kopi ini kan specialty. Memang kita punya specialty biarpun dengan tanpa sertifikat itu kita memang udah dapat harga tinggi. Makanya kayak kemarin saya di Vietnam bilang gitu, saya punya specialty. Saya cuma ngomong mereka, kamu bukan punya specialty, kamu tapi punya fine coffee. Dan bedanya apa, Pak? Nah, kalau specialty ini memang kopi ini telah lahir di daerah memang itu saya bilang daerah pegunungan berapi, kemudian tanahnya dan lainnya. Kalau fine coffee itu tambahannya ya seperti sama. Specialty coffee itu kita udah dukungan dengan lingkungan, kemudian diproses dengan benar gitu. Kalau fine coffee itu kan kopi biarpun bagus tapi enggak gitu, mereka harus bisa proses dengan baik. Itu yang disebut fine coffee. Nah, juga sama, China datang ke saya. China itu sebenarnya Arabicanya lebih besar daripada Indonesia sekarang. Cuma mereka tidak ada gunung berapi. Ketinggian yes, semua yes. Mereka prosesnya benar, yes. Jadi mereka mendapatkan fine coffee. Jadi bukan specialty coffee. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku specialty coffee. Kalau saya bilang specialty coffee itu adalah tambahan alam, yaitu gunung berapi. Tapi kalau dari permintaan secara global sendiri, ini apakah masih banyakkan specialty coffee atau fine coffee tadi, Pak? Loh, sebetulnya specialty banyak. Tapi kalau harga makin hari makin tinggi, itu ya malah orang juga fine coffee. Fine coffee gitu ya, dengan pilihan fine coffee. Cuma Indonesia ini saya ngomong aja Mbak Sasa, apapun yang kita panen, apapun yang kita harvest itu akan diserap seluruh dunia. Bukan hanya dunia aja, lokal pun kita akan menyerap, kita akan bersaing. Karena memang kopi kita adalah kopi bagus. Nggak diragukan lagi gitu. Artinya tadi PR-PR yang perlu dibenahi terkait dengan kualitas dan juga produktivitas dalam negeri sehingga industri kopi Indonesia bisa semakin berkembang dan juga bersaing secara global. Dan kita dapat bahan baku, jadi ekspornya tidak menurun. Jadi ekspor menurun itu bukan karena daya saing kita, memang tidak ada bahannya untuk diekspor. Berarti bukan karena kualitas kita yang kalah saing gitu ya, Pak? Bukan. Kualitas tidak meragukan lagi. Apapun dan yang perlu ketahuin, sekarang itu negara-negara di Eropa itu udah tidak beli lagi grade 1 karena udah nggak kebagian. Grade 3 maupun low grade yang 4, 5 itu akan diserap. Kayak Sumatera Coffee dulu kan selalu grade 1 gitu. Dan sekarang itu grade 3, 4, 5 maupun 6 itu kadang-kadang akan diserap buat bahan campuran. Karena apa? Ada bodinya di kita itu.